Puji nama Tuhan, saudara. Kebenaran firman Allah hari ini saya bacakan dalam Matius pasal ke-8 ayat yang pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang selalu menghauskan akan Tuhan dan menjadi pengikut Kristus. Ya, memang bagus sih menjadi pengikut Kristus. Hanya orang banyak ini berbondong-bondong mengikuti Yesus setelah Yesus turun dari bukit. Di bukit Yesus ngapain? Di bukit Yesus berdoa. Dan seringkali itulah yang terjadi. Orang paling sulit kalau diajak berdoa. Tapi kalau diajak melakukan aktivitas pelayanan, pekerjaan, apalagi sedang mengharapkan pertolongan, kesembuhan yang dari Tuhan, wah, siap mengikut Yesus. Tetapi kalau diajak, ayo menyangkal diri, ayo puasa, ayo berdoa, ya nanti dah. Ya. Ini bukan berarti saya mencela atau kita mencela apa yang dilakukan oleh orang banyak ini. Kita harus pahami mereka belum mengenal Yesus secara dalam. Tetapi bagi kita yang mengerti dan sudah mengenal Yesus dengan baik, maka kita harus memilih gaya hidup yang lebih baik dari mereka. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang selalu berjumpa dengan Yesus, bersama dengan Yesus, mengikut Yesus di segala keadaan. Sehingga ketika Yesus mengajak kita, ayo berdoa, ayo kita berdoa. Murid-murid saja, mereka yang disebut sebagai murid Yesus, ketika diajak doa di Taman Getsemani, mereka ngapain? Tidur, saudara. Ya. Tapi saya percaya saudara tidak seperti itu. Saudara juga memiliki kehidupan doa. Amin. Berdoa setiap hari. Saudara juga memiliki ketekunan di dalam baca Alkitab setiap hari. Amin. Amin. Saudara juga menjadi pelaku-pelaku firman Allah setiap hari. Mari kita lanjutkan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, pernyataan dari orang kusta ini menarik. Ya, dia datang kepada Yesus, berarti dia tahu Yesus sumber pertolongan. Yesus sumber mujizat. Yesus sudah menolong orang lain, menolong teman-temannya, dan sekarang saya pasti ditolong oleh Tuhan. Ini tindakan iman yang luar biasa. Tetapi yang menarik untuk kita perhatikan adalah ketika dia sujud menyembah, ya, ini sikap hidup yang baik, sikap hidup yang luar biasa. Dengan sujud menyembah berarti dia tahu dengan siapa dia berhadapan. Dia menaruh penghormatan, dia menaruh penghargaan kepada Yesus. Dia berkata seperti ini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bukan soal Tuhan Yesus bisa atau tidak bisa. Yesus adalah Allah. Dia bisa melakukan banyak hal, dia bisa melakukan segala sesuatu. Itu yang penting. Justru urusannya adalah mau atau tidak. Makanya di sini katakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya. Jika Tuhan mau, kalau Tuhan tidak mau, ya walaupun saya melakukan segala tindakan-tindakan yang mungkin bagi saya itu pasti menyenangkan hati Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan saya, ya tidak akan terjadi kesembuhan. Ya, jadi sebenarnya urusannya bukan Tuhan bisa atau tidak bisa, tetapi Tuhan mau atau tidak. Ya, makanya dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Ya, jadilah engkau tahir. Tuhan selalu mau melakukan sesuatu untuk kita. Bukan soal bisa atau tidak bisa. Dia bisa melakukan segala cara untuk kehidupan kita. Karena itu ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi sakit penyakit, ketika kita sedang menghadapi jalan buntu, ketika usaha kita, keuangan kita sedang berada di ujung tanduk atau mengalami krisis, kita sedang terpuruk, keadaan kita sedang berantakan, semuanya sedang berjalan tidak baik, saudara mengalami goncangan yang hebat, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak bisa menolong kita, tidak. Tetapi selama kita datang kepada Tuhan dan kita selalu berkata, Tuhan, Engkau bisa melakukan banyak cara.
Tetapi saya mau datang kepadamu Tuhan, karena saya rindu Engkau mau melakukannya. Saya rindu hidup saya membuat tanganmu terulur. Semua yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, ampuni saya. Jadi perlu bagi kita untuk kita juga mengkoreksi diri kita. Kadang-kadang Tuhan membawa situasi, keadaan yang terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan ingin kita menyadari keterbatasan kekuatan kita. Kita menyadari ada dosa yang harus dibereskan. Kita menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita menyadari bahwa iblis sedang bergerak sedemikian rupa, dan kita harus berlari kepada Yesus, harus dekat dengan Yesus. Lewat peristiwa dan keadaan yang ada, itu merupakan kesempatan untuk Tuhan memakai kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena itu dikatakan seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara disembuhkan saat itu juga dari kustanya, dilepaskan dari penyakitnya, dari bebannya. Karena kusta pada waktu dianggap penyakit kutuk, dilepaskan dari kutuknya. Demikian juga dengan hidup kita. Apapun situasi keadaan saudara sedang hadapi, Yesus sanggup, Yesus bisa. Dan Dia selalu mau membuat hidup kita tahir. Dia selalu mau membuat hidup kita dipulihkan. Dia selalu mau membuat hidup kita mengalami kesejahteraan, kebahagiaan, keindahan, persekutuan bersama dengan Dia. Karena itu yang harus kita lakukan adalah datang kepadanya seperti orang yang sakit kusta ini. Dia datang dan kemudian dia bersujud. Artinya dia tersungkur, dia menaruh penghormatan setinggi-tingginya kepada Allah, kepada Yesus, dan dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, saya pasti sembuh. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan percayalah Tuhan pun akan menjamah hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bisa, Engkau sanggup melakukan banyak hal, dan kami ingin Tuhan, sebagaimana kami melihat bahwa Engkau selalu mau menolong, melawat, menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap orang yang datang kepadamu. Ini menjadi pelajaran bagi kami, betapa pentingnya kami selalu dekat dengan Tuhan dan memiliki hati dan sikap hati yang hormat kepadamu ya Tuhan. Datang bersujud di bawah kakimu dan menyadari bahwa hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Dan kami percaya hari ini kami dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, mengalami pertolongan, mujizat, kesembuhan, dan berkat yang berkelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu. Kami percaya kami sudah dijamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.